Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini kita akan ASMR ya, atau kita akan lakukan pembongkaran di Honda Vario 110 ya, yang karburator yang udah radiator. Ini ada kendala ya, kehabisan oli dan air radiatornya ngembes atau bocor sana sini ya masku ya. Setelah kita cekin ternyata termostatnya putus masku, dan bisa kalian cek ya, putusnya ada di sini di bagian T nya masku ya. Kita bilang ini bagian T kenapa ya, karena mirip huruf T ya, atau T sambungan bypassnya ya masku ya. Ini rembes, nggak karu-karuan. Kalau posisi panas airnya keluar mancur juga. Oh, dari ini juga ya masku ya. Ini adalah sambungan dari termostatnya ya masku ya, atau sambungan itunya apa namanya, di T nya juga masku ya, T bypassnya itu masku. Itu parah nih masku ya. Dan bisa kalian cek ya, untuk mesinnya ini belum kita bongkar, dan habis ini akan kita bongkar juga ya. Soalnya apa, yaitu tadi habis kehabisan oli juga masku ya. Ini motor tapi kayaknya sih pemakaiannya ini normal ya masku ya, olinya juga bagus masku ya. Ini jeroannya masih kinclong intinya masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke masku, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy aja ya masku ya. Kalau untuk masalah bongkar-membongkar pasti kalian udah bisa ya. Hari ini kita akan ngobrol santai aja, dan kita akan sambil ngeliat ya video proses pembongkaran mesinnya masku ya. Oke, di video ini saya akan berbagi tips juga ya untuk seputaran oli mesin dan perawatan mesin masku ya. Ini banyak juga customer atau subscriber kita yang nanya ya masku. Sebenarnya untuk oli mesin ini ya, pemakaiannya di berapa ribu kilo sih mas ya. Banyak juga yang nanya seperti itu, di kolom komentar juga udah banyak, di inbox atau messenger di Facebook juga udah banyak juga yang nanya seperti itu ya mas. Saya jawab di video ini ya mas ya. Untuk oli mesin sebenarnya pemakaian standarnya di 2000 km aja ya mas ya. Kalau di atas 2000 apakah bisa mas? Jawabannya bisa, tapi itu tadi resiko olinya berkurang sedikit. Nah tapi itu tergantung dari kalian juga ya masku ya, untuk jarak harian tempuh kalian masku ya. Kalau seandainya jarak harian tempuh kalian cuma 10 kilo masku ya, ya otomatis kalian penggantian olinya di atas 2 bulanan ya masku ya. Ada juga yang bilang gini, mas aku tiap bulan ganti oli loh mas, tapi kok olinya tetap aja berkurang. Nah terus saya tanya, ada teman saya sih yang bilang gitu, mas aku udah ganti oli tiap bulan tapi kok oliku tetap berkurang gitu, padahal ya olinya oli bagus, bermerek juga gitu. Terus saya tanya untuk kedua kalinya, sampean perjalanan berapa kilo mas tiap hari? Aku dari Mojokerto PP, dari Mojokerto terus ke Surabaya mas, itu tiap hari PP mas. Nah, sampai dihitung mas, jaraknya itu berapa kilo dari Mojokerto ke Surabaya gitu. Ya hampir, kalau nggak salah sih ya, hampir 40 kiloan mas, itu dari berangkat aja. Terus itu belum muter-muternya mas. Terus kalau pulang ya sekitar 80 kiloan mas. Udah kelihatan ya, hariannya itu udah kelihatan 80 kilo ya kali. Ya tinggal ngaliin aja ya masku ya. Terus satu bulan ketemu berapa kilo ya, jelasnya itu di atas 2000 kilo ya masku ya. Itu belum kalau dibuat untuk jalan-jalan ya, atau muter-muter ya, itu cuma lingkup di budal pulang berangkat atau pulang kerjanya aja di 80 kilo. Nah jadi kesimpulannya, pemakaiannya oli itu nggak tergantung dari bulan juga masku ya. Kalau harian kalian itu ya sekitar 5-6 kilo ya, kemungkinan besar 2-3 bulanan baru mengganti oli.
Tapi kalau harian kalian di atas 30 kilo ya otomatis kalian harus ganti oli per 2000 kilo, atau bahkan nggak sampai 1 bulan kalian udah ganti oli lagi bosku ya. Nah terus oli itu fungsinya untuk apa sih mas ya? Satu, fungsinya oli itu untuk melumasi komponen-komponen mesin yang ada di dalamnya ya masku ya, atau komponen mesinnya itu butuh pelumasan ya. Yang melumasi ya oli itu tadi ya masku ya. Terus untuk fungsi kedua adalah untuk mendinginkan mesin juga. Loh mas, oli kalau kena panas kan panas ya, tapi kan enggak semua oli panas kan masku ya. Pokoknya intinya itu untuk mendinginkan mesin. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk membersihkan mesin juga. Terus yang keempat sebagai penunjang performa mesin ya masku. Itu yang saya ambil sendiri ya masku ya. Jadi kalau pakai oli yang bukan standar atau yang kental atau yang encer itu efeknya seperti apa sih mas? Nah itu juga banyak yang nanya juga masku ya. Mas kalau pakai oli yang kental efeknya apa, dan kalau pakai oli yang encer di mesin itu efeknya apa? Nah di video ini saya akan jelaskan ya juga ya masku ya. Untuk pemakaian oli yang kental otomatis mesin kalian pasti akan halus ya masku. Tapi pada saat posisi dingin itu biasanya mesin agak berat ya untuk dihidupin atau agak berbet dikit. Itu karena apa ya? Normal masku ya. Soalnya mesin oli kalian itu pakai yang oli kental, beda dengan oli yang encer masku ya, atau viskositasnya rendah masku ya. Viskositas itu apa sih mas? Nah ini nanti aja ya kita akan bahas ya mas ya. Yang terpenting kita akan ambil intinya saja. Kalau pakai oli kental efeknya apa, kalau pakai oli encer efeknya apa. Nah, di sini kita akan ambil kesimpulannya yang simpelnya aja ya. Nggak perlu kita jelaskan detail, karena kalau saya jelaskan detail kalian ya nggak ngerti otomotif pasti akan bingung mas ya. Jadi kita ambil kesimpulan simpelnya aja. Kalau pakai oli kental otomatis otomatis mesin kalian pasti akan halus yang pertama. Terus untuk spare partnya juga akan kemungkinan lebih awet ya, soalnya kan gesekannya minim ya mas ya. Gesekannya minim karena pakai oli yang kental tadi. Terus yang kedua ada minusnya juga ya mas ya. Untuk oli kental ini minusnya di start awal kemungkinan motor kalian akan agak terasa berat dikit ya di awal-awal pada saat posisi mesin dingin. Soalnya apa ya, itu tadi ya pakai oli kental. Terus kalau kita akan ngebahas oli yang encer ya masku ya. Oli yang encer efeknya apa mas? Yang pertama adalah performa mesin meningkat ya masku ya, atau gas-gasannya tuh enteng sekali. Digas dikit langsung RPM naik, digas dikit RPM langsung naik. Karena apa ya? Pakai oli yang encer itu tadi. Terus untuk kedua ya plusnya ya, kita ngomong plusnya aja dulu ya. Plusnya itu RPM mesin cepat naik ya, atau mesin tarikannya lebih enteng. Terus untuk onderdilnya juga kemungkinan kan gesekannya lebih tinggi ya. Masa pakainya juga akan itu ya lebih pendek mas gue. Soalnya gesekannya lebih banyak ya, atau gesekannya itu intinya gesekannya itu lebih besar daripada pakai oli yang kental masku ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya kalau pakai oli encer dan kental masku ya. Bisa dipahami ya. Saya ulangi aja deh sekali lagi ya. Kalau pakai oli kental mesin akan halus, terus onderdil kalian pasti akan awet ya. Yang ketiga ya pemakaian oli kalian jauh lebih panjang ya mas. Terus untuk yang kedua adalah oli encer. Kalau pakai oli encer itu RPM kalian atau mesin kalian tarikannya lebih enteng. Terus kalau pas di start dingin itu lebih enak ya, itu adalah plus ya, plusnya dari oli kental dan encer masku ya. Oke lanjut, kita balik ke topik lagi ya masku ya. Ini packingnya ya masku ya. Untuk packingnya ini kayaknya sih masih bagus ya, masih bisa digunakan, jadi nggak perlu ganti ya masku ya. Bisa kalian cek ya, ini adalah kondisi motornya ya, atau kondisi pistonnya kayak gini masku ya.
Ini masih oversize 50 nih Mas, berarti udah pernah dibongkar nih Mas ya. Ini oversize 50, kita akan naikkan ke 100 saja ya, kemungkinan 100 masih ngangkat ya Mas ya. Bisa kalian cek ya, ini adalah kondisi mesinnya kalau kita turunkan mesin ya, atau kita bongkar mesinnya. Dan kita cek juga stangnya, kita cek juga bloknya, apakah masih aman ya di oversize 100. Kayaknya sih aman ya Mas. Ini kendalanya berasa banyak ini dari sekernya ya Mas sebenarnya. Ini sekernya, jadi ring seker olinya itu macet, jadi nggak bisa, intinya nggak bisa ngelumasin lagi ya. Jadi olinya langsung bocor Mas. Ini udah oversize 50, dan untuk klep-klepnya kayaknya bagus ya, cukup kita bersihkan aja. Dan yang penting tadi itu sebenarnya dari water pumpnya ini ya, atau saluran pendinginnya, saluran radiatornya. Soalnya termostatnya patah ya, mau gak mau harus kita ganti juga untuk seal penghubungnya atau seal water pumpnya juga nanti kita akan ganti ya, soalnya udah itu udah kendor Masku, jadi nggak elastis lagi. Kalau dipasang ya pasti resiko akan bocor lagi. Oke Masku, cukup jelas ya penjelasan dari saya ya Masku ya. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe Masku, karena subscribe itu udah gratis, terus dapat ilmu. Wah, mantap Masku ya. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini ya, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat Masku ya. Nah, ini adalah water pumpnya ya Masku ya, untuk water pump Vario 110 Masku. Ini kayaknya udah bercampur dengan oli nih Masku, tapi enggak kayaknya Masku. Tadi bagus kok, saya cek olinya itu bagus ya, mungkin pas bongkar tadi ya ketetesan air radiator dikit mungkin Masku ya. Untuk pak-paknya ini bagus ya, nggak ada kebocoran kok, berarti nggak mungkin ya untuk air radiator bercampur dengan oli. Soalnya saya cekin ini aman ya olinya ya, mungkin pas bongkar tadi aja ya Masku ya, kecampuran olinya. Oke, untuk estimasi biayanya Masku ya, untuk estimasi biaya turun mesin ini berapa Mas kira-kira? Kalau untuk yang original ya sekitar 1 jutaan Masku ya, untuk original Masku. Soalnya ini Vario 110 partnya itu agak mahal Masku ya, sekitar 1 jutaan untuk skir plus jasanya juga. Terus kita belum termostatnya juga, untuk selang T nya juga belum kehitung ya, plus minusnya 1 jutaan. Kalau yang KW-KW ya nggak sampai 1 juta Masku ya, perkiraan ya 800-700 itu udah cukup Masku untuk penggantian seker dan penggantian termostat sekaligus T nya tadi Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya Masku ya. Dan jangan lupa ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe, karena subscribe-nya gratis, udah dapat ilmu kapan mana Masku ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya.